Ki Ageng Kebo Kenanga II, kebesarannya abadi hingga kini. Sejarah hidup Ki Kebo Kenanga tentu saja dimulai dari Prabu Brawijaya V, dialah Raden Kertabumi yang memperistri Putri Campa. Nama permaisuri negeri Campa itu Dewi Anarawati, seorang penganut Islam yang menurunkan Ratna Pembayun, ibunda Ki Ageng Kebo Kenongo dan Ki Ageng Kebo Kanigoro. Dari garis darah itulah, banyak yang menganggap bahwa Kebo Kenanga adalah perawi sah tahta Majapahit, sehingga banyak yang secara bisu mengharap ia naik ke tampuk kepemimpinan, tidak sekadar menjadi Adipati Pengging. Secara diam-diam pula, pengaruh Pengging terus mengalir. Juga di Demak, yang dipimpin Sultan Jinbun ya Raden Patah, keturunan Brawijaya V dari istrinya yang lain. Rasa cemas mengalir di tengah bangsawan Demak, yang merasa bahwa Pengging merupakan ancaman. Maka begitulah. Meski tidak terang-terangan, terjadi ketegangan yang nyata dirasakan Pengging dan Demak. Padahal Ki Ageng Pengging sendiri bukan tipe priagung yang haus kekuasaan. Sebaliknya, tidak banyak cita-cita politiknya, selain membuat rakyat banyak lebih sejahtera. Di Kadipaten Pengging, yang terlihat menonjol adalah olah batin, serta olah ngelmu agama. Kekuatan yang disokong olah keprajuritan semakin surut, digantikan dengan mereka yang berburu ilmu non-duniawi di bawah bimbingan Ki Ageng. Sifatnya yang apolitik dan cenderung gemar memperdalam spiritualitas, semakin kental setelah berguru pada Syekh Siti Jenar. Tapi justru itulah yang membuat Demak semakin mencurigai posisi Pengging, sebagai ancaman yang serius. Ki Ageng dianggap bersekutu dengan Siti Jenar, yang secara nyata ajarannya berseberangan dengan Wali Songo. Bergabungnya Ki Ageng dalam barisan Syekh Lemah Abang, seolah menjadi tabuhan bende yang memberi aba-aba para wali untuk menindaknya. Perkongsian Pengging dengan Siti Jenar adalah legitimasi politik untuk memusnahkannya. Dan, benar. Pada akhirnya, Ki Ageng dilenyapkan atas nama menegakkan kebenaran, selain menjadi bibit makar setelah penguasa Pengging benar-benar tak sudi menghadap Sultan Demak. Kebesaran Ki Ageng, hingga kini masih selalu menjadi perbincangan, meski tidak jarang bercampur dengan legenda, Kip. Makam Ki Ageng Kebo Kenongo. Makam Ki Ageng Kebo Kenongo di Pengging berada di sebuah kompleks pemakaman yang cukup luas, dengan bangunan masjid tak begitu besar berdiri di sebelah kanan gerbang masuknya. Pada bagian atas gerbang Gapura Paduraksa itu tertulis, Makam Ki Ageng Kebo Kenongo, dalam huruf Latin. Setelah berjalan kaki beberapa saat di atas lintasan bersemen di antara deretan kubur yang cukup padat, sampailah saya di sebuah bangunan berpintu di mana di depannya terdapat tembok tegak tak begitu tinggi yang berisi tulisan silsilah beliau. Silsilah itu sama dengan silsilah yang saya lihat di makam Ki Ageng Pengging Sepuh. Silsilah itu memperlihatkan garis keturunan dari Brawijaya V hingga Jaka Tingkir, Sultan Hadiwijaya. Jaka Tingkir atau Mas Karbet adalah putra Ki Ageng Kebo Kenongo. Sebuah catatan menyebut bahwa Ki Ageng lahir pada 1473 M. Sedangkan Kebo Kanigoro, kakaknya, lahir pada 1472 M, 6 tahun sebelum Majapahit surut oleh Demak Bintara pada 1478 M. Sebuah bangunan berpintu warna hijau dan krem menjadi pintu masuk kedua untuk sampai ke lokasi kijing makam Ki Ageng Kebo Kenongo. Pintu itu meski tertutup rapat namun ternyata tak dikunci sehingga saya bisa membukanya dan melangkah masuk ke bagian dalam bangunan. Suasana sangat sepi ketika itu, sehingga saya tak berharap bertemu orang. Namun ternyata di balik pintu itu saya menjumpai 3 orang wanita yang tengah duduk-duduk santai berbincang di lorong yang berujung pada cungkup di mana jirat kubur berada. Saat itu tak ada pengunjung lain yang tengah berziarah ke makam ini. Mungkin pada malam hari nanti, atau hanya pada malam tertentu saja. Di balik pintu kedua itu terdapat lorong dengan beberapa deret makam di sisi kiri kanannya. Salah satu dari ketiga wanita yang berusia masih muda terlihat duduk di dekat pintu cungkup makam Ki Ageng Kebo Kenongo. Mereka rupanya adalah penduduk setempat, dan seorang di antaranya adalah istri Kuncen. Mengetahui bahwa saya ingin masuk ke dalam cungkup makam, salah seorang wanita lalu pergi untuk mengambil kunci gembok pintu yang ditinggalkan Kuncen di rumahnya. Kuncennya sendiri menurut istrinya sedang pergi ke kota. Sempat berbincang sejenak dengan mereka, namun tak ada informasi yang saya dapatkan perihal makam ini. Pada dinding di kiri pintu cungkup menempel silsilah Ki Ageng Kebo Kenongo dengan uraian lebih rinci. Sedang di kanan pintu terdapat tulisan Jawa, di baris terbawah terdapat angka, 4 Agustus 1989. Mungkin tahun pembuatan bangunan ini.
Tak berapa lama si ibu datang membawa kunci, dan wanita muda itu yang diserahinya untuk membuka gembok makam. Setelah menyembah beberapa kali di depan pintu layaknya tengah menghadap seorang pembesar kerajaan, wanita itu pun membuka gembok dan mempersilahkan saya masuk ke dalam cungkup makam. Sikap menghormat wanita itu tidaklah berlebihan. Kebo Kenongo adalah cucu Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit. Beliau lahir dari putri sulung Brawijaya V, Ratu Pembayun. Masuk ke dalam cungkup, terlihat kijing makam Ki Ageng Kebo Kenongo diselimuti dengan kain merah dan putih, yang praktis menutupi sebagian besar jirat kubur. Dan entah mengapa saat itu saya tak tertarik untuk menyingkap kain penutup kubur itu untuk melihat makam seutuhnya. Satu hal yang biasanya hampir selalu saya coba lakukan.